Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kota Palu kembali menyegel sejumlah tempat usaha yang menunggak pajak. Warga Kota Palu dilarang mengibarkan bendera bajak laut menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Ratusan personel Polri dipulangkan dari kawasan PT IMIP Morowali pasca penyerangan. Ratusan personel Polda Sulawesi Tengah ditarik dan dipulangkan dari kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali. Situasi di salah satu perusahaan penghasil nikel terbesar di Indonesia ini sudah aman dan kondusif pasca diserang sekelompok orang tak dikenal bersenjata tajam beberapa waktu lalu. Sebanyak 625 personel dari berbagai satuan kepolisian resmi dipulangkan dari Bahadopi, Kabupaten Morowali Selasa siang. Selain dari Polres Morowali, ratusan personel ini berasal dari Polres Morowali Utara, Polres Poso, Brimob Batalion B Poso, dan Brimob Batalion C Morowali. Pemulangan pasukan bantuan kendali operasi atau BKO yang sebelumnya dikerahkan untuk mengamankan situasi di kawasan pengolahan nikel PT IMIP Morowali menandakan kondisi telah stabil dan kondusif. Mereka menggunakan truk Polri dan bus yang disiapkan di halaman Mapolsek Bahadopi. Situasi wilayah kawasan PT IMIP sampai hari ini masih dalam keadaan aman terkendali. Alhamdulillah situasi keamanan sampai hari ini masih bisa kita kelola dengan baik. Untuk langkah-langkah kepolisian yang telah kita ambil, bahwa sebagaimana kita tahu bahwa beberapa hari ini upaya-upaya pendekatan persuasif telah diambil. Pak Kapolres sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan semua pihak. Kemudian terjadilah kesepakatan kemarin dan alhamdulillah bisa termediasi dengan baik. Saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan sejumlah tersangka yang terlibat dalam aksi penyerangan dan pengrusakan di kawasan perusahaan PT IMIP Morowali. Selain itu, polisi juga menetapkan 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda dan memicu terjadinya kerusuhan. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Sedikitnya puluhan siswa di Kota Palu mengikuti lomba paduan suara Selasa pagi. Lomba paduan suara yang berlangsung di auditorium kantor Wali Kota Palu tersebut diikuti 20 sekolah jenjang SD dan SMP se-Kota Palu. Lomba paduan suara yang mengangkat tema cinta tanah air dan bela negara tersebut memang agenda tahunan yang sengaja diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu. Item yang diperlombakan ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa dan lagu daerah. Lomba ini diharapkan menjadi ruang bagi para generasi muda memaknai lagu kebangsaan. Sementara lagu daerah dianggap tak kalah penting demi menanamkan rasa cinta pada budaya dan kearifan lokal. Lagu Indonesia Raya 3 stansa ini adalah lagu Indonesia Raya yang pertama kali ya dinyanyikan. Ya, yang sekarang kan kita hanya nyanyikan 1 stansa. Ya, jadi maknanya itu yang pertama, stansa pertama persatuan, stansa kedua kita ingin Indonesia bahagia, stansa ketiga kita ingin Indonesia ini abadi. Nah, jadi makna itu yang kita inginkan dapat dinyanyikan oleh anak-anak sekolah jenjang SD SMP di Kota Palu, dan juga kita berharap mereka dapat memaknainya, memahaminya, menjadikan mereka betul-betul cinta tanah air. Para peserta ini tampil antusias. Masing-masing dari mereka beradu bakat yang dipantau langsung oleh para juri profesional. Bagi mereka, momen ini menjadi ruang mengasah kemampuan non-akademik di luar kelas. Jadi memang latihannya memang kami ambil waktu siang untuk mengoptimalkan mereka. Jadi hampir tiap hari kami berlatih bersama anak-anak dengan ada pelatih kami, Santo. Puji Tuhan 3 tahun berturut-turut SMP 1
memberikan pendidikan terbaik dan semoga tahun ini juga masih memegangnya. Para peserta juga memperebutkan total hadiah hingga 13,5 juta rupiah untuk juara 1, 2, dan 3. Lomba juga merupakan rangkaian momen menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Parigi Motong memiliki banyak destinasi wisata alam yang potensial dan menjanjikan. Salah satunya air terjun Likunga Valley yang terletak di Desa Uevolo, Kecamatan Sinuo. Disebut Likunga Valley karena bentuk bebatuan air terjunnya menyerupai wajah yang dalam bahasa Kaili disebut Kavali. Lokasi wisata alam ini tidak jauh dari Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Parigi Motong. Hanya butuh waktu 10 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor atau mobil. Pengunjung melewati jalan yang di sisi jalan ditumbuhi pepohonan rindang dan sejuk. Setelah itu, pengunjung berjalan kaki menyeberangi jembatan gantung berukuran kecil dan menyusuri sungai kecil. Namun perjalanan yang sedikit melelahkan ini terbayarkan dengan suguhan panorama alam setiba di air terjun Likunga Valley. Udara yang sejuk dan air jernih membuat pengunjung betah menikmati pesona objek wisata tersebut. Ada yang berenang, ada pula yang sekedar mengabadikan momen indah dengan bersuah foto. Keindahan air terjun Likunga Valley dan alam yang asri menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun regional. Selain mandi-mandi di air terjun, pengunjung juga bisa beristirahat sembari menikmati makanan bersama keluarga di gazebo yang terdapat di beberapa titik. Dan yang membuat saya tertarik itu ini alamnya bagus, hawanya dingin, airnya juga bagus. Dan bikin saya sering kemari. Airnya dingin, tempatnya sejuk. Namun potensi yang dimiliki objek wisata alam ini masih perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang ganti pakaian dan buang air, serta tempat menginap bagi pengunjung yang ingin menghabiskan malam di lokasi tersebut. Nurjana melaporkan dari Parigi Motong. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puas.